Bisa kembali lagi bersama channel Kang Blangkon, cek bansos dan halaman info bansos PKH dan BPNT. Ada agenda penting di akhir tahun 2022 ini. Agenda penting itu adalah agenda resertifikasi bagi KPM PKH. Bagi KPM PKH yang mendapatkan bansos PKH selama 6 tahun ini akan dilakukan resertifikasi. Apa itu resertifikasi? Resertifikasi ini adalah pendataan ulang. Kemudian hasil resertifikasi sendiri ini akan menetapkan KPM PKH tersebut apakah akan dilakukan transisi atau dilakukan graduasi. Kemudian apa transisi dan graduasi bagi KPM PKH? Untuk informasi selengkapnya pastikan simak penjelasannya di video ini sampai selesai. Jangan sampai di skip biar informasi yang didapat tidak setengah-setengah yang dapat menimbulkan kebingungan yang permanen. Halo keluarga Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga keluarga Indonesia selalu diberikan kelancaran rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kelancaran dalam pekerjaan. Keluarga Indonesia, kembali lagi di channel Kang Blangkon, cek bansos dan halaman info bansos PKH dan BPNT. Ada agenda penting di akhir tahun 2022 ini. Agenda penting ini khususnya bagi KPM PKH yang sudah mendapatkan bansos PKH selama 6 tahun. Di mana KPM PKH yang sudah mendapatkan bansos PKH selama 6 tahun ini akan dilakukan resertifikasi. Resertifikasi sendiri adalah pendataan ulang. Hasil dari resertifikasi ini, KPM tersebut akan ditetapkan apakah KPM tersebut akan dilakukan transisi atau dilakukan graduasi. Lalu, apa yang dimaksud transisi dan graduasi bagi KPM PKH yang sudah mendapatkan bansos selama 6 tahun tersebut? Sebelum saya lanjut ke informasi utama bagi keluarga Indonesia semua yang mungkin baru melihat atau baru tahu channel ini, silakan bergabung dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya keluarga Indonesia tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi keluarga Indonesia semua yang selalu setia dan selalu mendukung channel ini, sehingga channel ini bisa terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia semua. Dan jangan lupa jika informasi ini bermanfaat silahkan di like dan share ke media sosial kalian semua. Agenda penting di akhir tahun 2022 ini yaitu resertifikasi kepesertaan bantuan PKH yang KPM tersebut sudah mendapatkan bansos PKH selama 6 tahun. Kegiatan resertifikasi bantuan PKH selama 6 tahun bagi KPM tersebut, setelah itu diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap KPM PKH dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta peningkatan status sosial ekonomi. Transformasi kepesertaan merupakan proses pengakhiran sebagai KPM PKH melalui kegiatan resertifikasi. Pada kegiatan resertifikasi, KPM PKH kembali dilakukan pendataan ulang dan evaluasi status sosial ekonominya setelah KPM PKH memperoleh bantuan PKH selama kurun waktu tertentu. Pada tahun kelima menjelang berakhirnya kepesertaan PKH 6 tahun, KPM akan dilakukan resertifikasi. Hasil dari resertifikasi akan digunakan untuk menetapkan status kepesertaan bansos PKH, yaitu transisi atau graduasi. Transisi adalah peserta PKH yang kondisinya masih memenuhi syarat PKH. Pada masa transisi, peserta PKH tetap menerima bantuan selama 3 tahun
dan wajib memenuhi kewajiban KPM PKH serta disiapkan untuk menerima program pengentasan kemiskinan lainnya. Graduasi adalah peserta PKH yang memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama yaitu masih miskin tetapi tidak memiliki syarat PKH, di mana syarat untuk peserta PKH sendiri ada 3 syarat secara umum. Yang pertama adalah memiliki komponen kesehatan. Komponen kesehatan ini meliputi kategori ibu hamil dan anak balita. Kemudian yang kedua yaitu komponen pendidikan. Untuk komponen pendidikan sendiri memiliki kategori di bidang pendidikan mulai dari SD, kemudian SMP, dan SMA atau sederajat. Kemudian yang ketiga yaitu komponen kesejahteraan sosial, di mana komponen kesejahteraan sosial ini memiliki kategori yaitu lansia usia di atas 60 tahun, kemudian disabilitas berat. Jadi itulah persyaratan untuk masuk menjadi KPM PKH. Kemudian syarat graduasi yang kedua yaitu tidak miskin tetapi masih memenuhi atau memiliki syarat PKH. Jadi bagi KPM yang mungkin sudah sosial ekonominya sudah meningkat namun masih memiliki komponen PKH, misalkan masih memiliki anak sekolah, namun dari segi ekonomi keluarga tersebut sudah mampu, maka disiapkan graduasi khusus untuk KPM yang sudah mampu. Kemudian persyaratan yang ketiga untuk graduasi yaitu tidak miskin dan tidak memenuhi syarat. Artinya bagi KPM PKH yang akan digraduasi ini tidak miskin dan tidak memenuhi syarat, otomatis KPM tersebut masuk ke dalam graduasi Bansos PKH. Jadi itulah keluarga Indonesia semua, ada agenda penting di akhir tahun 2022 ini. Agenda penting tersebut adalah kegiatan resertifikasi, di mana kegiatan resertifikasi ini adalah pendataan ulang bagi KPM PKH yang menerima Bansos PKH ini selama 6 tahun, di mana hasil dari resertifikasi ini akan ditetapkan KPM PKH tersebut apakah masuk ke dalam KPM transisi atau KPM graduasi. Transisi sendiri adalah peserta PKH yang kondisinya masih memenuhi syarat PKH. Pada masa transisi, peserta PKH tetap menerima bantuan selama 3 tahun dan wajib memenuhi kewajiban KPM PKH serta dipersiapkan untuk menerima program pengentasan kemiskinan lainnya. Kemudian untuk graduasi sendiri adalah peserta PKH yang memenuhi 3 syarat. Yang pertama untuk KPM graduasi adalah masih miskin tetapi tidak memiliki syarat PKH, di mana Bansos PKH sendiri adalah bansos yang bersyarat. Meskipun miskin tapi tidak memiliki salah satu komponen PKH, otomatis tidak bisa mendapatkan Bansos PKH. Komponen PKH tersebut adalah yang pertama adalah komponen kesehatan, meliputi ibu hamil dan anak balita. Kemudian yang kedua adalah komponen pendidikan mulai anak SD sampai SMA atau sederajat. Kemudian yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial, meliputi kategori lansia usia di atas 60 tahun dan disabilitas berat. Kemudian syarat graduasi yang kedua yaitu tidak miskin tetapi masih memenuhi atau memiliki syarat PKH. Jadi bagi keluarga yang mungkin sudah kaya atau sudah mampu secara ekonomi tetapi masih memiliki anak sekolah, ini masuk kategori graduasi. Kemudian syarat graduasi yang ketiga yaitu tidak miskin dan tidak memenuhi syarat Bansos PKH. Bagi KPM yang sosial ekonominya sudah mapan dan juga tidak memiliki komponen PKH lagi, otomatis memenuhi syarat untuk graduasi. Jadi itulah informasi singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di informasi-informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.